Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwanil ahibba, saudara-saudara sekalian, bagaimana kabar antum semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat lahir dan batin, dan bersiap menyongsong Ramadan yang sudah di depan mata. Ikhwah sekalian, apapun yang kita hadapi, jangan menghalangi diri kita untuk terus mengabdi. Segala kondisi jangan merintangi diri kita untuk berbakti, untuk menjadi manusia-manusia yang berarti. Maka jangan bosan untuk terus berbuat baik, karena semua hal, semua keadaan dalam kacamata iman itu selalu menarik. Tetap semangat dan jaga kondisi. Dan ikhwas sekalian, bersama kesadaran bahwa hidup ini adalah panggung ujian, maka insya Allah kita menyadari bahwa ujian itu yang menurunkan adalah Allah, cobaan itu datangnya dari Allah. Tetapi yakini pula bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan pilihkan orang-orang terbaik, sebagaimana ujian itu dimaksudkan agar kiranya iman itu bisa terseleksi dengan baik, mana yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mana yang tidak. Yang pasti tugas pokok kita adalah menjalani hidup sepenuhnya diniati untuk pengabdian di jalan Allah. Kita ingin meniti jalan kebahagiaan. Puncak dari kebahagiaan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah kalian mengira akan memasuki surga sementara belum ditimpakan kepada kalian sesuatu yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan ragam kemelaratan, kesengsaraan. Wazulzilu, bahkan mereka diguncang dengan beragam cobaan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai dari kencangnya ujian cobaan yang Allah timpakan kepada mereka, Rasul dan orang-orang beriman yang membersamainya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Itu menunjukkan bahwa betapa ujian yang ditimpakan kepada mereka itu amat berat. Tetapi Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah betapa pertolongan Allah itu amat dekat. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ramadan yang akan kita hadapi boleh jadi akan berbeda dengan Ramadan sebelumnya, tetap kita maknai untuk senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kancah kehidupan yang kita jalani. Ramadan tahun ini
Mungkin nampak kontras perbedaannya dengan Ramadan sebelumnya. Nampak lebih sepi, nampak lebih hening secara kasat mata. Tetapi justru inilah kesempatan bagi kita semua untuk tadi menggantungkan harapan kepada Allah, bahwa Allah lah pasti yang akan memberikan jalan keluar. Ketika kita meyakini bahwa ujian itu terjadi atas izin Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Maka jangan menjauh dari Allah. Jadi dengan segenap keadaan yang kita hadapi, ini juga sekaligus ujian mental bagi kita. Kalau kemudian kita mengikuti arus keheningan, arus kesepian, kemudian kita isi dengan sesuatu yang justru melalaikan, lantas kekuatan macam apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ikhwas sekalian, jangan sampai Ramadan kita besok ini diisi dengan perkara-perkara yang penuh permainan yang melalaikan. Yang suka ngegame misalnya, ya dihentikanlah sementara waktu, seandainya memang sulit untuk meninggalkannya. Ya syukur-syukur nanti bisa dilepas secara total untuk tidak lagi ngegame. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amal Ramadan itu sesungguhnya adalah amal yang terutama ibadah siamnya adalah amal yang privasi, amal yang sangat pribadi antara diri kita dengan Allah. Jadi yang mengetahui apakah kita ini berpuasa atau tidak, ya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari berikan karya-karya terbaik, pengabdian-pengabdian terindah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap Allah akan memberikan kekuatan-kekuatan yang juga terbaik agar kiranya kita bisa menghadapi semua keadaan yang keadaan itu sesungguhnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwas sekalian, kita ya tidak tahu akan apa yang akan terjadi di masa depan, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka termasuk bisa jadi ini adalah bagian di antara sunnah kehidupan, di mana Allah pergilirkan antara kemenangan dan kekalahan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang Allah pergantikan, masa-masa yang Allah pergantikan, pergilirkan. Maksudnya antara kekalahan dan kemenangan. Nah, kalau kemudian kita menjadi manusia-manusia yang tidak pantas untuk memikul amanah Allah. Apa amanah Allah itu? Memikul tanggung jawab dakwah. Lantaran kita tidak memantaskan diri untuk memikul amanah tersebut, bisa jadi Allah akan gantikan kepada generasi yang lain. Bukankah di dalam surat Al-Maidah misalnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian tidak setia lagi kepada agamanya, ogah-ogahan terhadap agamanya, diseru untuk berbuat baik malah menghindar, diseru untuk dekat kepada Allah malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, di mana ciri kaum itu Allah cinta kepada kaum itu, dan kaum tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kita apalagi kemudian di hari-hari Ramadan berusaha untuk memantaskan masuk di dalam kafilah, masuk di dalam bagian orang-orang yang dianggap kuat, dianggap sanggup untuk memikul amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan diisi dengan perkara-perkara yang receh, perkara-perkara yang justru semakin menjauhkan diri dari kepantasan untuk memikul amanah besar itu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika tidak memungkinkan bisa menjalankan ibadah tarawih di masjid, ya kita maknai bahwa tarawih yang kemudian suasananya jauh lebih hening, jauh lebih sedikit, ya harapan Ustaz tetap dijalankan secara berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, ya di rumahnya masing-masing, dan manfaatkan itu adalah sebagai suasana kemesraan, suasana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah, dengan jumlah pengikut beliau yang masih sangat sedikit, dan tantangan dakwah itu sedemikian dahsyat, sedemikian berat. Ternyata Nabi SAW diseru untuk menghidupkan malam-malamnya dalam suasana kebersamaan dengan Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya. Gambaran atau pelajaran bagi kita sekalian bahwa untuk menyesap kekuatan, untuk menyesap energi terbaik itu ketika kita mendapatkan dari sumber utamanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu merutuki keadaan, kita maknai semua keadaan ini untuk menguatkan mental kita, untuk menguatkan jiwa kita agar bersiap menghadapi kehidupan yang jauh lebih terjal. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya tadi misalnya tentang perguliran kesempatan antara kemenangan dan kekalahan. Ini pantas untuk juga menjadi renungan bagi kita sekalian. Allah katakan, karena ini ya juga sekaligus menjadi rahasia Allah, dan kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah ketika rahasia masa depan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, engkau tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang Allah akan gariskan setelah itu dari suatu urusan di masa yang akan datang. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu kaum muslimin merebut kemenangan, menghancurkan dalam tanda kutip salah satu di antara negara adidaya, yaitu Persia. Ternyata itu ya juga tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana bangsa Persia itu dilanda wabah yang berkepanjangan, sehingga kemudian mereka mengalami nasib kelemahan dari sisi ekonomi, militernya juga jadi runtuh, sehingga dengan mudah kemudian kaum muslimin mampu mengalahkan mereka. Bahkan termasuk juga disebutkan di dalam sejarah bagaimana Bani Umayyah kemudian tergantikan kepemimpinan mereka kepada Bani Abbasiyah. Ternyata di akhir-akhir kepemimpinan Bani Umayyah itu mereka juga diserang wabah. Disebutkan sampai 20 kali
Tetapi yang sangat mematikan itu adalah wabah yang terjadi 6 kali, di mana korbannya itu ya menelan korban yang begitu banyak, dan itu ya menghancurkan stabilitas pemerintahan, stabilitas kenegaraan, dan kemudian ternyata Allah takdirkan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi momentum Ramadan hendaknya kemudian menjadi momentum bagi kita sekalian untuk mendapatkan energi dan kekuatan yang maksimal, untuk mendapatkan energi yang sesungguhnya, kekuatan yang hakiki, agar kita masih dianggap sebagai umat yang pantas untuk memikul amanah dakwah ini. Saya kira demikian, sehingga harapannya walaupun harus belajar di rumah dan termasuk di bulan suci Ramadan, apalagi pastikan setiap kita punya target-target tertentu, yang mana target itu adalah dalam rangkaian untuk menyesap energi dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada generasi salafun saleh. Utsman bin Affan bisa khatam setiap hari di bulan Ramadan. Luar biasa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan beliau khatam sampai 60 kali di bulan Ramadan. Artinya berarti siang harinya khatam, malam harinya khatam. Dan kita terbayang betapa mereka sanggup untuk mengatur waktunya sedemikian rupa. Dan itulah gambaran tentang waktu-waktu yang barokah yang mereka jalani. Maka kita pun berusaha untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan perkara-perkara yang positif. Jangan sampai justru semakin melalaikan kita, menjauhkan kita dari sumber energi utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.